Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian. Selamat bertemu kembali sama Ibu. Sebelum kita belajar, Ibu mau ngucapin juga selamat Hari Kemerdekaan ya. Semoga di kemerdekaan Indonesia yang ke-75 tahun ini bisa membangkitkan semangat kita untuk selalu berjuang dan belajar buat diri kita sendiri dan bermanfaat juga buat orang-orang lain. Gitu ya. Jadi kita sebagai generasi penerus jangan patah semangat untuk kita belajar lagi gitu. Oke, untuk yang pertemuan keempat, hari ini masih di bab 2 dan memang kita baru masuk ke bab 2 ya, tentang depresi dan aset yang tidak berwujud. Nah, depresi ini nanti akan kita bahas di pertemuan keempat, dan untuk yang aset tidak berwujud untuk pertemuan selanjutnya, pertemuan kelima, karena bahasannya itu banyak kebetulan ya. Takutnya nanti kalian pusing kalau misalkan langsung brek semuanya di pertemuan keempat ini. Jadi Ibu memang membaginya ke 2 pertemuan aja. Nah, untuk yang depresi kita bahas hari ini. Nah, kompetensi dasar untuk yang depresi yaitu menganalisis pencatatan beban depresi aset tetap berupa sumber daya alam. Ya, nanti kita akan lihat bagaimana beban depresi atau apa sih itu depresi, semua ada di sini. Oke, dan melakukan pencatatan beban depresi aset tetap berupa sumber daya alam. Nah, apa itu depresi? Depresi adalah berkurangnya harga perolehan atau cost atau nilai sumber-sumber alam seperti tambang dan hutan kayu. Ya, menurunnya harga perolehan tersebut disebabkan oleh perubahan atau pengolahan dari sumber-sumber alam tersebut. Nah, sehingga menjadi persediaan. Nah, kalau misalkan di buku kalian, kali ini kan di PPT Ibu ya. Kalau di buku kalian, di sini dikatakan ya, pengertian si depresi ini pengurangan nilai yang terjadi atas sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Ya, seperti halnya pertambangan, sumur, gas bumi, itu kan lama ya. Untuk mendapatkannya kembali itu bisa lama. Kalau kita gunakan terus-menerus, otomatis akan berkurang. Ya, akan berkurang jumlahnya secara kuantitas gitu ya. Nah, sejalan dengan ekstraksi dan penjualan sumber daya yang tadi gitu. Nah, cadangannya akan menurun, nilai properti akan terus berkurang. Pada depresiasi, properti dapat kita ganti dengan properti yang serupa jika properti tersebut misalkan sudah terdepresiasi penuh atau nilainya sudah habis. Nah, kalau si depresi, hal ini tidak dimungkinkan sama si depresi. Nah, ya kan? Nah, jadi memang ada perbedaan antara si depresi dan depresiasi. Kita akan coba lihat. Si depresi di sini kita karena ini adalah sumber daya alam yang mungkin secara kuantiti terus berkurang tapi susah untuk diperbaharui, otomatis si depresi ini ya pengakuan terhadap pengurangan kuantitatif atau jumlah daripada sumber daya alamnya terus berkurang. Kalau depresiasi, manfaat ekonominya dari aktiva tetap tersebut yang berkurang. Kalau kita beli laptopnya akan tetap ada, cuman harganya atau manfaat ekonominya akan terus berkurang. Laptop itu akan mungkin lebih lemot, ketika kita jual lagi mungkin udah nggak laku, itu depresiasi. Tapi kalau depresi, sumber daya alam yang kita gunain pada saat kita mungkin melakukan manufacturing produk, ya sumber daya alamnya akan terkikis habis. Secara kuantitatif memang habis, tidak ada lagi gitu, dan sulit untuk diperbaharui. Itulah perbedaan depresi dan depresiasi.
Kemudian depresi juga digunakan untuk aktiva tetap yang tidak dapat diganti langsung dengan aktiva yang sama bila sudah habis. Kalau si depresiasi digunakan untuk aktiva tetap yang pada umumnya dapat digantikan jika sudah habis. Nah, kemudian kalau depresi juga pengakuan terhadap perubahan langsung dari suatu sumber alam menjadi barang yang dapat dijual. Tapi kalau depresiasi, alokasi harga perolehan ke penghasilan periode bersangkutan untuk suatu pelayanan yang dihasilkan. Ya, kecuali dalam perusahaan di mana depresiasi itu dihitung berdasarkan hasil produksinya. Jadi antara depresi sama depresiasi tentunya berbeda. Oke, di dalam penetapan depresi kita ada beberapa dasar-dasarnya. Apa saja yang menjadi dasarnya? Yang pertama, si biaya praeksplorasi, ya. Biaya praeksplorasi itu apa sih? Ya, biaya yang terjadi sebelum hak legal untuk mengeksplorasi wilayah tertentu yang dilakukan. Ya, misalkan biaya untuk merupakan prospek, ya, untuk memprediksi keberadaan sumber daya alamnya itu ada di mana atau di wilayah tertentu. Nah, itu yang kita keluarkan. Ya, biaya ini kita akui sebagai beban saat terjadi. Jadi kalau di dalam akun beban masuknya, ya. Jadi kalau misalkan kita pengen eksplor wilayah tertentu, pengen tahu sumber daya mineral nih, kalau ada yang memproduksi air aqua misalkan ya, atau fit atau sebagainya, itu kan nama-nama brand yang udah terkenal ya. Nah, untuk mengetahui di mana sumber air mineralnya, kita harus mengeluarkan biaya praeksplorasi. Untuk mengetahui di mana mata air yang terbaik, kita harus mengeluarkan biaya. Gitu. Kemudian ada biaya eksplorasi dan evaluasi. Biaya eksplorasi adalah biaya yang berhubungan dengan perolehan hak. Dengan eksplorasi melakukan studi-studi tentang topografis, geologis, geokemis, geofisis, eksplorasi, penyampelan, dan aktivitas pengevaluasian kelayakan teknis, dan komersial penambangan sumber daya mineral. Sedangkan evaluasinya adalah suatu proses di dalam kita menyediakan informasi untuk mengetahui sejauh mana sih kegiatan tersebut telah dicapai, kayak gitu. Nah, untuk biaya pengembangan, ini juga yang harus dikeluarkan, ya. Biaya pengembangan di sini kita bisa bagi menjadi peralatan yang berwujud dan juga biaya pengembangan yang tidak berwujud. Untuk peralatan yang berwujud itu termasuk semuanya, ada transportasi dan peralatan-peralatan berat lainnya yang mungkin diperluin pada saat kita melakukan penambangan sumber daya alamnya, ya. Nah, serta menyiapkan untuk produksi atau pengirimannya. Di sini karena aktiva ini dapat dipindahkan dari satu lokasi pengeboran atau penambangan ke lokasi lainnya yang mungkin memerlukan biaya peralatan. Nah, kemudian untuk biaya pengembangan tak berwujud, ya, dianggap sebagai bagian dasar depresi. Di antaranya biaya-biaya ini adalah untuk pos-pos seperti biaya pengeboran, terowongan, gua, ya, sumur. Jika memang kita perlukan, ini termasuk ke biaya pengembangan yang tak berwujud. Kemudian ada biaya restorasi atau perbaikan. Nah, biaya restorasi atau perbaikan ini perusahaan kadang memerlukan biaya yang substansial tentunya, ya. Kalau ada perbaikan-perbaikan, kita harus perbaiki dong tentunya. Nah, untuk mengembalikan aktivitas penambangan tadi, jika memang perlu adanya perbaikan, maka kita akan mengeluarkan biaya ini, gitu. Nah, kemudian metode perhitungan depresi. Kita terdiri dari dua metode. Yang pertama ada metode biaya dan metode presentase. Untuk metode biaya di sini, ya, satuan depresinya ditentukan dengan membagi harga
dengan jumlah satuan yang tersisa yang masih dapat ditambang atau kalau untuk metode biaya, pengurangan deflasi ini dihitung sebagai hasil perkalian antara jumlah satuan terjual pada tahun tersebut dengan satuan deflasi dalam dolar gitu ya. Diterapkan untuk semua tipe properti yang dikenai deflasi dan lebih umum digunakan. Tapi kalau yang persentase, deflasi ini dihitung sebagai suatu persentase dari pendapatan kotornya. Pendapatan kotornya asalkan jumlah yang dibebankan tidak melebihi 50% dari pendapatan bersihnya. Ya, 100% untuk properti gas dan minyak lah kalau itu. Sebelum pengurangan deflasi. Nah, ini digunakan untuk apa? Untuk hampir semua tipe tambang logam. Terus deposit geotermal, tambang batu bara, tapi tidak untuk sumber-sumber yang ada sumber daya di hutan ya. Nah, jika metode persentase ini diterapkan untuk suatu properti, beban deflasinya harus kita hitung dengan kedua metode tentunya. Beban yang lebih besar dapat digunakan untuk mengurangi basis propertinya. Tuh. Nah, ini kalau menggunakan metode persentase. Kemudian, di dalam perhitungan dasar deflasi, ya, ada beberapa biaya-biaya gitu ya, yang melibatkan 4 faktor biaya ini, yaitu ada biaya akuisisi, eksplorasi, pengembangan, restorasi tadi. Nah, untuk biaya akuisisi, ya, harga yang dibayarkan yaitu untuk memperoleh hak properti untuk mencari atau menemukan sumber daya alam yang belum ditemuin, gitu. Atau harga yang harus kita bayar untuk sumber daya yang mungkin yang telah ditemukan. Kita mengakuisisi sumber daya tersebut. Kemudian kalau yang eksplorasi, biaya yang kita perluin untuk kita menemukan sumber daya alamnya. Kita explore. Nah, kemudian untuk biaya pengembangan yang tadi ini ada yang berwujud ya. Nah, berwujud ini kita tidak diperhitungkan dalam dasar deflasi, tapi yang tidak berwujud dianggap sebagai bagian dari si deflasi. Untuk biaya restorasi, nah biaya yang substansional ya untuk kita merestorasi propertinya kembali supaya kondisinya itu seperti semula. Ya, itu merupakan bagian dari deflasi. Jadi kalau untuk yang biaya pengembangan yang tidak masuk di dalam perhitungan dasar deflasi yaitu yang berwujudnya. Kalau yang tidak berwujud masuk ke dalam biaya pengembangan. Nah, untuk penghapusan biaya sumber daya di sini, deflasi ini dihitung dengan menggunakan metode unit satuan produksi ya, atau metode unit produksi dengan pendekatan aktivitas yang berarti bahwa si deflasinya ini merupakan fungsi dari jumlah unit selama periodenya berjalan. Nah, ini kita bisa cari dengan cara total biayanya dikurangi nilai sisa atau nilai residu per total estimasi unit yang tersedia. Nah, itu adalah biaya deflasi per unitnya. Kalau untuk contoh, ya Ibu ambil dari buku kalian juga, jadi kalian bisa baca juga, sudah ada di buku kalian juga. Contohnya di sini PT Langit. Nah, si PT Langit ini memperoleh hak ya untuk menggunakan tanah seluas 1000 ar. Nah, ini satuan ya, satuan luas untuk tanah ar di daerah Subang untuk mengeksploitasi sumber minyak. Nah, kita pengen tahu apakah di situ terdapat sumber minyak. Gitu. Proyek ini dikenal dengan proyek A. Biaya sewa yang dikeluarkan untuk proyek A ini sebesar 100 juta rupiah. Biaya eksplorasinya berkaitan langsung dengan penemuan sumber alam tertentu sebesar 1.200 ya, 1.200.000.000 juta. Diperkirakan sumber daya mineral yang kita temukan itu akan menghasilkan 1 juta barrel minyak. Wow.
Maka depresi per barelnya itu berapa sih kita hitungnya? Nah, di sini ada biaya sumber daya mineral. Ya, biaya sumber daya mineralnya 1.500.000.000. Ya. Kemudian ada nilai residunya. Nilai residunya 0. Taksiran unit tersedianya 1 juta barrel. Nah, kita bisa ngitung tarif depresinya, yaitu jadi 1.500 per barrel. Nah, jika PT Langit ini ekstraksi sebanyak 50 barrel pada tahun pertama, depresi untuk tahun ini yaitu 1.500 yang per barrel tadi kita bisa kalikan dengan 100.000 barrel. Jadinya 150 juta. Jadi ketersediaan minyaknya 150 juta, depresiasi akumulasinya juga 150 juta karena kan diambil minyaknya. Nah, si depresi itu ya karena pengurangan sumber daya tadi, nah itu masuknya ke depresi. Ya, karena kita ngambil minyak yang dihasilkan gitu. Nah, ini contoh di LKS-nya kalian. Nah, untuk masalah-masalah apa saja yang ada di dalam akuntansi depresi? Yang pertama, kesulitan mengestimasi cadangan yang dapat dipulihkan dengan prosedur merevisi tingkat depresi atas dasar perspektif dengan membagi biaya yang tersisa dengan estimasi biaya baru cadangan yang kita pulihkan. Nah, itu kita tidak bisa mengestimasi berapa sih nilai cadangan gitu ya, atau kita nggak bisa melihat berapa nanti biaya yang tersisa gitu. Kemudian masalah nilai penemuan atau standar akuntansi sekarang tidak mengakui nilai penemuan, maka jika standar diubah maka dapat dicatat. Yang ketiga, aspek pajak dari sumber daya alamnya, yang mungkin aspek pajak ini dari akuntansi untuk kebanyakan sumber daya alam telah menimbulkan beberapa ketentuan yang mungkin kontroversi. Ya, kalau kita dari aspek pajak, bagaimana kita mengambil hasil bumi itu ya, apakah ada peraturan pajak yang terkait dengan itu gitu. Kemudian akuntansi untuk dividen, likuiditas, sulitnya membedakan antara dividen yang merupakan pengembalian modal dan yang bukan. Ini terkait dengan kalau perusahaan besar yang butuh memberikan dividen kepada para pemegang saham, kita bingung membedakan antara hak dividen yang merupakan pengembalian modal dan yang bukan. Itu yang masalah-masalah yang terjadi di dalam akuntansi depresi. Nah, ini contoh aja, ini contoh dari internet ya, terkait dengan langkah-langkah di dalam depresi kita seperti apa. Kita hitung unit satuan produksi seperti tadi gitu ya. Kita hitung beban depresinya, baru kita buat jurnalnya. Kayak ini contoh kasusnya. PT sukses memperoleh sumber daya tambang dengan membayar 500 juta yang diperkirakan akan menghasilkan 1.500.000 ton hasil tambang. Tahun 2010 hasil pertambangannya yang diperoleh adalah 150.000 ton aja. Nah, ini kalau ini kan pakai USD. Ya. Nah, 500 juta tadi dikurangin 0, ya kan harus dikurangin residu kan, 0 aja per 1.500.000, ya, karena harus menghasilkan 1.500.000. Nah, maka dari itu ini perhitungannya. Nah, beban depresinya tinggal yang per unit dikali 150.000
ribu ton. Jadi 50 juta gitu. Ya. Beban deflasinya jadi 50 juta yang dapat diambil atau manfaat dari pertambangan tadi yang dapat diambil atau berkurang yaitu 50 juta. Ya, deflasinya 50 juta. Karena kalau ini kan per unit. Nah, ternyata kita ada 150.000 ton. Jadi tinggal dikalikan aja 150.000. Gitu. Oke, untuk soal latihan pertemuan keempat ya, ini bisa kalian kerjakan di Google Classroom, nanti dikirim juga via Google Classroom ya. Gitu. Nah, untuk yang aset tetap tak berwujud itu mungkin kemungkinan ada di minggu depan aja. Biar nanti Ibu akan ketikin juga PPT-nya secara detail. Karena sebenarnya pembahasan terkait dengan aset tidak berwujud ini sangat panjang, sangat banyak karena banyak juga hak-hak ya atau yang termasuk di jenis-jenis aset berwujud ini yang nanti kita akan bahas tuh satu-satu. Hak ini, hak ini, hak ini gitu. Ya, hak franchise segala macam itu ada juga. Nanti kita akan belajar lebih lanjut di pertemuan kelima terkait dengan bab 2 ini. Nah, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.